Syakul, kamu di mana? Oh, kamu udah di atas. Ya udah, aku ke atas ya. Dadah, tunggu aku ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita udah sholat. Iya, abis sholat enaknya ngapain ya? Makan gak sih? Iya, sumpah udah lapar banget. Ih, sama, aku dari tadi lapar banget. Iya kan? Yaudah yuk, abis ini makan yuk. Kayak di dekat-dekat sini banyak restoran sih. Sekalian jalan-jalan aja gak sih? Ih, iya, tapi sekalian supermarket yuk. Tadi mama aku nitip sesuatu. Boleh. Biasalah, nyonya kalau gak diturutin ntar marah besar dia. Yuk. Bener-bener. Yuk. Angkatin. Let's go. Mbak, kita mau pesen dong. Mau cirengnya 1 sama beras kencurnya 1. Kamu apa? Aku mau leciti deh. Berarti pesanannya ada cireng 1, teleci 1, sama tadi Beras kencur. beras kencurnya 1. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Shock, tau gak sih? Sumpah ya, aku tuh kayak seneng banget ngeliat kamu yang sekarang. Kayak Masya Allah, beda banget. Aku seneng deh ngeliat temen aku udah hijrah, terus aku ikutan deh. Aku seneng banget tau. Ya gimana, namanya juga manusia. Setiap manusia tuh pasti ada aja bikin salah dalam hidupnya. Iya, bener. Ya tergantung kita aja mau perbaikin apa enggak. Lagian kan udah ditulis juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Artinya apa tuh? Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oh, jadi Allah emang selalu ada sama kita ya. Iya, jadi, bener banget. dimanapun kita berada pasti Allah ada di sekitar kita nggak sih? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Banget deh. Tapi kalau di sini doang jelek nggak sih? Mau coba nggak ke atas sih cari spot? Terus? Boleh. Kalau di tengah sih kayak bagus sih. Ayo coba ya.
Gimana perjalanan? Ya namanya juga Jakarta doh, apalagi sih kalau bukan macet. Iya. Kalau macet ya motor mah masih bisa nggak sih? Emang udah kapan emang sini? Ya mobil lah sendiri gue ya kal ya sama cowok. Aduh. Kemarin kenapa? Ada jalan aja minta split bill. Gol kayak gitu malu sih. Harga diri gak sih? Harga diri gitu. Buset gue nggak bilang juga apa. By the way, gue punya barang baru nih. Sama kayak udah gue bilang kemarin. Serius lu? Serius, lo mau nggak? Aman nggak di sini? Aman. Nggak ada polisi. Lo lihat kak, sini-sini nggak ada polisi kok. Udah boleh deh. Boleh. Ini barang ini. Lo yakin nih langsung aja? Langsung aja lah. Lebih enak nih dari yang kemarin. Masa pikir panjang nggak sih? Barang bagus itu. Barang bagus. Lo pernah nyoba sebelumnya pasti kalah sama ini. Bener nih. Bener. Serius Yakin? kok. Serius. Supplier luar deh, susah dapetnya. Siklep gak? Enggak lah. Mana mungkin kita siklep sama lo. Bener nih. Bener. Langsung aja di sini. Langsung aja. Enak gak? Beda, Gila. Lebih enak kan? beda kan? Gacor juga bareng. Gacor lah. Wah, lu jujur ya, bego banget sih. Iya sumpah asli deh. Gue bilang juga apa? Kacau sih emang. Tadi mau kasih apa sih Ji? Barang bagus. Udah Ji. Iya, efek samping doang itu. Udah sumpah. Aja. Udah. Ambil lah. Ambil, semuanya kunci mobil tadi. Kunci mobil, semuanya ambil. Hilangnya barang bukti cuy. Itu tuh. Dia sampai ketahuan. Dia bawa mobil kan? Dia bawa mobil. Ayo kasih. Langsung aja ambil tas. Pusing banget kepala gue. Hah? Tas gue mana? Hah? HP, kunci mobil, dompet. Gila ya, diambil semua sama mereka. Gila, gak habis pikir gue sama mereka. Wah, ini pasti gara-gara barang tadi nih kesan panci. Duh. Bro, lu kenapa? Murung banget mukanya. Gak tau, gue lagi bego banget gue. Butuh duit gue. Apa yang gampang ya? Ah, kita jual barang aja mau nggak? Boleh tuh. Tapi gue sebenarnya gak punya barang. Tapi gue punya sesuatu. Apa Gue tuh? punya obat tidur. Lo pada mau lihat gak? Boleh dah, boleh. Mau lihat ya? Coba lihat. Tuh kan, obat tidur. Boleh nih. Bentuknya kan kayak barang-barang biasa sih. Barang biasa kan? Gini aja. Gue namanya si Sakil lagi ada kecanduan. Iya. Kita jualin aja ke dia. Kita jual ke dia. Kita jual ke dia. Boleh tuh. Kita jual kalau ke dia. Dia ketiduran, pingsan. Kita ambil semua barangnya. Kita jualin semua barangnya. Lo pinter banget sih. Bener banget sih. Apalagi dia orang kaya ya. Iya dia orang kaya. Iya. Jadi planningnya kayak gini ya. Gue kasih barang ini ke dia. Dia tidur, dia lelap. Kita ambil semua barangnya. Iya. Nah, Kayak gitu. biasa aja. Gas ya. Biasa aja. Gak apa. Dia foto. Iya.
Halo teman-teman, sudah menonton video tadi kan? Nah, kali ini kita akan menambahkan beberapa materi tambahan. Langsung saja. Untuk materi pertama, kita punya apa itu pengertian dari narkoba. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Narkotika itu adalah tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi-sintetis yang dapat menurunkan fungsi otak dan perubahan mood pada penggunanya. Kalau psikotropika itu adalah psikoaktif yang dapat menurunkan fungsi otak. Dan terakhir ada bahan zat adiktif, itu adalah zat yang dapat membuat kecanduan pada penggunanya. Oke, selanjutnya silakan. Nah, kalau untuk jenis-jenis diantaranya adalah ada ekstasi, ada tembakau, ada sabu, dan bahkan ada beberapa yang baru nih, meth. Meth itu sangat bahaya teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman, itu tadi yang disebutin Panji itu adalah jenis-jenis narkoba. Nah, saya sekarang ingin memberitahu kalian kenapa sih orang itu menggunakan narkoba. Nah, sebenarnya alasannya itu ada banyak teman-teman. Mulai dari pergaulan bebas, contohnya misalnya kita punya lingkungan teman-teman yang buruk gitu, mengajak kita untuk melakukan keburukan, salah satunya adalah narkoba, alkohol bahkan, yang maksudnya itu juga bisa berakhir kepada narkoba. Atau mungkin karena lingkungan keluarga kita yang tidak baik, maka kita memutuskan untuk menggunakan narkoba. Karena kan sifat dari narkoba sendiri itu kan seperti mengubah sistem syaraf kita, memanipulasi intinya, supaya kita merasa senang, merasa rileks, dan tidak terbebani oleh suatu hal. Dan contoh lainnya kenapa orang menggunakan narkoba, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Mulai dari stres karena pekerjaan, atau misalnya stres bahkan karena tugas sekolah, itu pun juga bisa teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat adalah ciri-cirinya nih. Kalau untuk ciri-cirinya, biasanya pengguna narkoba itu memiliki ciri fisik seperti matanya merah, lalu pupilnya yang melebar, dan bahkan mereka tuh memiliki kebiasaan seperti gemeteran, atau bahkan nih yang paling parahnya, mereka tuh gelisah akan apapun hal itu teman-teman. Jadi gitu. Nah, jadi itu teman-teman, yang tadi Panji jelasin itu adalah ciri-ciri orang kena narkoba. Nah, sekarang saya ingin membahas dampak dari narkobanya itu sendiri itu apa sih? Nah, sebenarnya teman-teman, narkoba itu dibagi secara umum menjadi 3. Yang pertama adalah narkoba jenis depresan, lalu narkoba jenis stimulan, lalu yang terakhir ada jenis halusinogen. Dan masing-masing dari narkoba ini memiliki dampaknya masing-masing. Oke, saya akan membicarakan tentang narkoba jenis depresan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, narkoba jenis depresan itu fungsinya seperti merilekskan badan kita, merilekskan pikiran kita nggak kepikiran hal-hal buruk dan lain-lain. Dan itu sebenarnya bisa berdampak buruk karena itu bisa menurunkan kesadaran kita yang dapat berujung juga kepada hal-hal buruk yang kita lakukan nantinya. Nah, salah satunya itu ada yang di video. Ketika kita sudah tidak sadarkan diri, barang kita bisa diambil oleh orang lain gitu. Nah, itu salah satunya. Oke, untuk yang kedua, kita ada narkoba jenis stimulan, yaitu adalah meningkatkan kerja syaraf kita, dan itu membuat kita semakin agresif lah. Kita kalau mau ngapa-ngapain, kita nggak mikir, dan kita cenderung melakukan hal-hal tersebut tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Jadi itu bisa berdampak buruk juga teman-teman. Berdampak buruknya contohnya bisa melukai orang lain tanpa sengaja, atau misalnya ya bertingkah laku agresif lah. Dan yang terakhir ada halusinogen. Ini tuh merubah persepsi panca indera kita. Contoh kita halusinasi, itu kan mata kita ngelihat hal-hal yang aneh, atau misalnya pendengaran kita melihat maksudnya mendengar hal-hal aneh yang harusnya tidak kita dengar. Jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hukum-hukumnya nih. Dalam narkoba, dalam pasal 114, narkoba itu dilarang untuk diperjualbelikan, dimemperdayakan, atau bahkan dikonsumsi. Selain itu, narkoba dalam Islam pun juga dilarang. Bahkan, narkoba juga hukumnya haram loh teman-teman. Oke, sekarang kita bakal dari hukum, kita bakal upaya dalam pencegahannya. Dan pertama tuh ada kita dalam kegiatan bermasyarakat seperti kerja bakti, ibadah atau pengajian, lomba mural, lomba poster tentang anti narkoba, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua tuh ada kita tuh bisa promosi hidup sehat seperti gerak jalan, habis itu lomba olahraga maupun senam bersama gitu. Pokoknya kita bakal kegiatan terus bareng sama orang-orang, jangan biarin diri kita sendiri. Jadi gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Dari 7 materi yang kita tambahin nih. Kira-kira kalian udah paham belum sama materi-materi yang kita ajarin? Terima kasih ya kalau udah paham. Dadah. Dadah.